Bapak, Ibu, Saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan ini kita merenungkan kebenaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada hamba-hambanya. Untuk itu mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua orang membutuhkan kekuatan dalam masa-masa kesusahan. Dalam tekanan yang berat, kita membutuhkan dorongan melalui kata-kata yang baik yang akan memberikan semangat untuk terus maju. Melalui Kisah Para Rasul 23 ayat 11 ini, kita melihat bagaimana Tuhan berdiri di sisi Paulus di dalam penjara dan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan memberi kekuatan dan memberikan kata-kata yang memberi semangat sehingga Paulus dapat bertahan dan terus maju dalam pelayanannya. Tuhan adalah pribadi yang menyemangati, pribadi yang memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya di tengah-tengah penderitaan mereka. Tuhan menguatkan Paulus dengan cara yang sangat indah, yang dapat kita terapkan pada diri kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada hamba-hambanya melalui kehadirannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, belajar dari pengalaman Paulus, Tuhan berulang kali menampakkan diri kepadanya. Dan secara khusus, Tuhan menyatakan kehadirannya untuk memberikan kekuatan kepadanya pada masa-masa sukar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9-10 dikisahkan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Jelas bagi kita bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada Rasul Paulus dengan kehadirannya. Demikianlah kita tahu bahwa Allah juga memberi kekuatan kepada kita sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagaimana Tuhan menyertai Paulus, demikian juga Dia menyertai kita dalam pelayanan kita kepadanya. Dalam amanat agungnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan menyertai hamba-hambanya sampai akhir zaman. Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, Allah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi saat menghadapi kesusahan atau kesukaran dalam pelayanan kita kepada Tuhan, sebagaimana yang kita hadapi pada masa pandemi COVID-19 ini, ketahuilah bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia hadir dan menyertai kita. Tuhan tahu semua kesusahan kita, sebab Ia ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu semua yang sedang terjadi, dan Dia sanggup menolong kita. Saat ini mungkin saudara dalam keadaan sulit karena pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin saudara sedang mengalami sakit. Mungkin saudara terpapar virus, mengalami krisis keuangan, berduka cita karena kehilangan orang yang kita cintai. Namun demikian, percayalah, apapun keadaan saudara, bahkan jika tidak ada orang lain yang tahu keadaan saudara,
Tuhan Yesus tahu dan peduli. Tuhan bersama dengan kita dalam semua situasi sulit yang sedang kita hadapi. Ingatlah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan bersama-sama dengan mereka saat mereka ada dalam perapian yang menyala-nyala, sehingga mereka selamat oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menjadi kuat di setiap situasi sulit yang kita hadapi, sebab Tuhan bersama dengan kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi, Dia tahu apa yang sedang kita rasakan, dan firman-Nya jelas bagi kita, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari tetap kuat, sekalipun masa-masa ini sukar, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, sebab Immanuel, Yesus beserta dengan kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.